Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini dengan paku. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu adalah organisme eukariotik multiseluler berfotosintesis dan memiliki dinding sel dari selulosa. Tumbuhan itu secara garis besar kita bagi menjadi dua bahagian besar. Ada tumbuhan tingkat rendah yaitu lumut dan paku, dan ada tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan itu kita bagi, yang ke minggu lalu kita sudah bahas mengenai lumut, bahwasanya lumut itu adalah Talophyta, Atracheophyta, terbagi menjadi lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan paku atau Pteridophyta. Ya, mungkin kalian sudah mengenal ada beberapa jenis tumbuhan paku yang mungkin sering dilihat. Ya, nah, paku ini masih tergolong tumbuhan tingkat rendah karena masih berkembang biak dengan spora. Karena kita lihat paku, ya. Ciri-ciri umum, dia adalah Tracheophyta atau tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh. Jadi kalau lumut kemarin belum memiliki pembuluh, nah kalau paku sudah punya berupa xilem ataupun phloem, ada pula nanti tracheid misalnya, ya. Jadi dia Tracheophyta, sudah lebih maju dari lumut. Lalu dia ada Cormophyta, yaitu tumbuhan yang sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Kalau lumut, dia Talophyta, tumbuhan yang belum jelas akar, batang, dan daunnya. Si paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dengan generasi sporofit yang lebih dominan. Kalau kemarin lumut mengalami metagenesis dengan generasi gametofit yang lebih dominan, ya. Jadi 1, 2, 3 ciri-ciri ini adalah kebalikan dari ciri-ciri lumut. Alat kembang biak berupa spora, sama dengan lumut, ya, sehingga mereka masih merupakan tumbuhan tingkat rendah. Kemudian daun muda umumnya menggulung. Jadi ciri yang menjadikannya agak berbeda dari tumbuhan berbiji adalah daun mudanya menggulung, ya. Sedangkan daunnya yang sudah tua, yang sudah lepas gulungannya, kita bagi menjadi 4. A dan B ini berdasarkan fungsi daun, ya. Namanya sporofil, daun yang dapat berfungsi untuk fotosintesis dan dapat pula menghasilkan spora. Jadi daunnya selain untuk fotosintesis juga menghasilkan spora. Tropofil, daun yang khusus hanya untuk fotosintesis saja. Jadi dia tidak punya spora, tidak membawa spora. Lalu C dan D ini kita bagi berdasarkan ukurannya. Ada mikrofil, daun kecil, dan ada makrofil, daun besar. Mana dia sporofil, tropofil, mikrofil, dan makrofil ini? Nah, selanjutnya kita lihat nanti di dalam klasifikasi, ya. Klasifikasi paku kita bagi menjadi 4 kelas. Ada Silotinae, ini agak beda-beda buku, kadang beda nama, ya. Misalnya di buku lain kalian menemukan Silophyta, sama itu, ya. Lycopodophyta, sama, tidak masalah itu, ya. Hanya beda ahli, beda penamaan. Silotinae atau paku purba umumnya hidup di zaman purba, zaman dinosaurus. Lalu sekarang zaman itu sudah tidak ada lagi. Paku ini terkubur dalam tanah, mengalami mineralisasi. Nah, sekarang kita tambang dia menjadi batu bara, ya. Jadi paku Silotina ini biasanya tinggi-tinggi besar menyerupai pohon-pohon gitu, ya. Nah, sekarang dari Silotina ini hanya tertinggal 1 jenis yang masih ada sampai sekarang, ya. Lalu Lycopodinae, paku kawat, Equisetinae, paku ekor kuda, dan Felicinae, paku sejati. Kita lihat satu-satu, ya. Silotinae atau paku purba, satu-satunya yang masih ada sampai sekarang adalah Silotum.
ya. Ada yang menyebut ini dengan paku telanjang karena dia tidak punya daun, ya. Jadi hanya ada batang sama spora, ini sporanya, ya. Nah, kalau begitu di mana dia fotosintesis? Karenanya si silotum ini, ya, membiarkan batangnya hijau supaya fotosintesis dapat berlangsung pada batang, ya. Sisanya kelompok silotina ini sudah punah, ya. Lalu yang kedua paku kawat atau Lycopodinae. Contohnya di sini ada dua, ada Selaginella sp. Ini biasa kita temukan di tebing atau serasah, ya. Kemudian ada Lycopodium, ya, di tebing-tebing atau di ngarai-ngarai ini kita ketemu, ya. Lalu ada Equisetinae, ya, sekarang banyak ditanam sebagai tanaman hias, ya. Nah, ini bentuknya namanya paku ekor kuda, ya. Nah, ini bagian yang atas ini yang kayak apa ini, ya? Kayak mikrofon atau kayak es krim ini namanya strobilus, ya, strobilus atau kumpulan kotak spora. Batangnya berongga, ya, beruas. Nah, mainan ini kalau anak saya suka dicabut-cabut, ini katanya bongkar pasang gitu, ya. Ini ruasnya bisa dicabut dipasang lagi, ya, tapi tentu saja pakunya sudah mati jadinya, ya. Nah, di permukaan batang ini terdapat zat silika, ya, kasar, sehingga ini bisa dijadikan alat gosok, ya. Di zaman dulu ini dipakai sebagai gosok kuali atau gosok panci, ya. Kalau sekarang ada mama lime. Nah, perhatikanlah pada ruas-ruas ini, kalian akan melihat bagian menyerupai sisi hitam atau kalau masih mudanya agak kekuning-kuningan ini, ya. Nah, sisi-sisi ini adalah daun. Nah, sehingga disebut daun sisik. Nah, kok kecil? Ya, kecil sehingga disebut mikrofil. Ya, kalau masih ingat mikrofil, mana mikrofil kita tadi? Ini, ya, daun kecil, mikrofil. Nah, laptopnya kalau sudah error gitu, ya. Bentar. Mikrofil. Oh alah, sampai ke tunggal pula. Nih, mikrofil, daun kecil, ya. Kemudian kalau begitu di mana dia berfotosintesis? Nah, sehingga dia membiarkan batangnya hijau. Kalau hanya mengandalkan daun, daunnya kecil, ya. Nah, batangnya hijau sehingga fotosintesis berlangsung di batang. Paku ekor kuda, ya. Manfaat bisa sebagai tanaman hias, alat gosok, ya, gosok panci. Lalu paku sejati, ini adalah jenis paku yang paling banyak contohnya. Bisa paku sayur lontong, ya. Ini cuman bukan yang tua ini, ya, yang masih muda. Namanya Pteris sp. Ada paku sarang burung, ya, biasanya dia nempel di pohon, namanya Asplenium nidus. Kadang-kadang burung bikin sarang di tengah sih, sehingga disebut orang paku sarang burung, ya. Kemudian ada paku tanduk rusa, ya. Aslinya dia hidup menempel di pohon, lalu diambil orang, diganti tempat nempel ini dengan sabut kelapa atau dengan arang, ya. Lalu digantung sebagai hiasan seperti ini, ya. Platycerum bifurcatum, paku tanduk rusa sebagai tanaman hias. Ada paku tiang, kita ketemu di hutan-hutan yang sudah agak terbuka, ya. Dia berbentuk pohon, tapi ini bukan tumbuhan berbiji, ini adalah paku tiang. Ada ini juga tanaman hias, saya yakin Ananda pernah melihat ini ditanam di pot depan rumah, ya, namanya adiantum. Ini masih paku sarang burung sama dengan yang tadi. Lalu ada Marsilea crenata atau bahasa kitanya semanggi. Kalau kalian yang ikut pramuka, ini ada lambang bunga semanggi ini, ya.
Ini adalah jenis paku. Di Jawa ini dijadikan sayur. Ya. Nah, ini semua ya, di paku sayur lontong, paku sarang burung, paku tanduk rusa, paku tiang, adiantum, dan semanggi. Ini adalah contoh-contoh dari paku sejati. Ya. Lalu kita tadi membahas bahwasannya si paku berkembang biak dengan spora. Spora umumnya terletak pada bagian belakang daun. Dapat berkumpul menjadi satu kumpulan bulat-bulat seperti ini. Ini namanya sorus. Ya, jadi ini bukan spora, ini sorus. Apa itu sorus? Kumpulan kotak spora. Jadi kalau kalian menggosok ini ke tangan atau ke jari, lalu terbawa di ujung jari ya, itu belum sporanya, itu masih kotak sporanya. Nah, kalau begitu si sporanya ya jauh lebih kecil lagi ya. Jadi ini namanya sorus atau kumpulan kotak spora. Ada berbagai bentuk atau berbagai tipe sorus. Ada yang bentuk bulatan, ada yang tersusun agak memanjang seperti ini ya, atau bulatan yang lebih dekat lagi gitu ya, atau dia di pinggir daun ya. Ini adiantum tadi ya, tanaman hias. Nah, dapat pula dia seperti ini di bagian pinggir. Jadi banyak tipe-tipe sorus ya. Sorus itu kumpulan kotak spora. Nah, balik lagi tadi cerita kita ada sporofil, ada tropofil. Sporofil adalah daun paku yang membawa spora. Maka ini paku sisik naga, dia menempel di pohon. Nah, ini adalah sporofil yang satu ini ya, karena dia membawa spora. Terus dia hijau, berarti dia fotosintesis ya. Nah, daun lain sisanya yang tidak punya spora ini ya, maka ini adalah tropofil. Nih ya. Jadi ada banyak tropofil di sini, tapi hanya ada satu sporofil. Nah, kalau yang ini otomatis ini semua adalah sporofil karena dia membawa spora. Ya, jadi ada paku yang punya tropofil sekaligus sporofil, misalnya paku sisik naga, ada tropofil yang tidak punya spora, ada sporofil. Ada paku yang kesemua daunnya adalah sporofil, jadi semua daunnya membawa spora pada bahagian belakangnya. Ya, sorus, kumpulan kotak spora ini ya. Nah, paku mengalami metagenesis dengan generasi sporofit yang lebih dominan. Artinya, paku yang kita lihat sehari-hari ini yang nampak berbatang, berdaun, ada akarnya ini adalah sporofitnya atau pembawa spora. Sedangkan lumut yang kita lihat sehari-hari adalah gametofitnya. Nah, kita lihat ini ada spora. Sporanya nanti tumbuh menjadi protalium. Kemarin ada yang membuat metagenesis lumut salah ya. Spora protalium. Wah, ini terlalu cepat belajarnya. Ini paku gitu ya. Spora protalium. Si protaliumnya menumbuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan menghasilkan sel sperma, alat kelamin betina menghasilkan sel telur, lalu terjadi fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot. Zigotnya lah yang tumbuh menjadi tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku yang nampak oleh kita, yang kita makan di sayur lontong, yang kita tanam sebagai tanaman hias, itu adalah sporofit. Ketika dia sudah dewasa, dia akan menghasilkan sporanium atau kotak spora. Kotak sporanya ini tersusun menjadi sorus yang kita lihat barusan. Ya, ini sorus, kumpulan kotak spora. Nah, nanti sporaniumnya ini akan menghasilkan spora. Ya,
Kalau di lumut kemarin, si spora menjadi protonema di sini, protonemanya tumbuh jadi lumut di sini ya. Kalau si paku, protaliumnya menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, jadi zigot, zigotnya yang menumbuhkan paku ya. Akan lebih jelas nanti kalau daur ini kita sandingkan, jadi kelihatan gitu ya. Nah, yang ibu punya ini adalah metagenesis paku homospora. Paku yang menghasilkan spora yang sama jenisnya dan memiliki kedua jenis kelamin. Ibu ulangi, paku homospora, atau kita ganti di sini ya. Metagenesis paku ya, metagenesis paku homospora, paku yang menghasilkan spora yang sama ukurannya dan menghasilkan kedua jenis kelamin. Nih, spora, protalium, protaliumnya ada alat kelamin betina, ada alat kelamin jantan. Jadi semacam banci gitu ya. Nah, metagenesis paku homospora ini yaitu metagenesis yang terjadi pada paku yang menghasilkan spora yang sama ukurannya dan menghasilkan kedua jenis kelamin. Ada dua jenis metagenesis lagi, yaitu metagenesis paku heterospora dan metagenesis paku peralihan. Nanti itu ibu tugaskan ya. Jadi sementara sampai di sini. Kalau untuk peranan, ya bisa itu ya, paku purba misalnya, dia karena sekarang dia udah tidak ada lagi, maka yang lama itu bisa peranannya dia yang sudah menjadi batu bara ditambang menjadi batu bara sumber energi. Paku kawat ini sebagai tanaman perintis di tebing-tebing. Paku ekor kuda untuk alat gosok panci atau kuali dan sebagai tanaman hias. Nah, kalau paku sejati ini beragam, ada yang untuk makanan, ada untuk hiasan ya. Ini untuk hiasan juga. Ya, ada juga ini ya, marsilia atau semanggi ini juga untuk makanan ya. Jadi Ibu rasa sampai di sini dulu paku. Minggu depan kita lanjut dengan tumbuhan berbiji insyaallah. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.